Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baladaraf, dosen S1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ihsan Gorontalo. Bidang keilmuan saya adalah ilmu pemerintahan. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya kita masih dapat melaksanakan aktivitas dan muamalah sesuai dengan tugas kita masing-masing. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, pelopor dan motivator ummah yang membawa cahaya ilmu pengetahuan di muka bumi ini. Semoga insya Allah syafaatnya sampai kepada kita yang masih setia mengikuti sunnahnya. Amin. Baik. Izinkan saya pada kesempatan ini memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran pada mata kuliah Organisasi dan Manajemen Pemerintahan. Mata kuliah ini bersifat wajib pada program studi ilmu pemerintahan dengan bobot 3 SKS, di mana mahasiswa akan mempelajari dan mengkaji konsep, teori, dan dinamika organisasi serta manajemen di sektor publik atau pemerintahan. Fokus kajian mata kuliah ini meliputi desain struktur organisasi pemerintah, manajemen sumber daya aparatur, keuangan publik, pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta transformasi digital atau e-government. Pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan delivery interaction assessment yang mencoba berfokus pada student center learning, blended learning, diskusi kelompok serta studi kasus serta proyek untuk melatih kemampuan mahasiswa menganalisis masalah manajerial di pemerintahan dan merancang solusi inovatif berbasis good governance. Selanjutnya, adapun capaian pembelajaran atau CPL, lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini: 1. Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan, budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya. 2. Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja di bidang yang bersangkutan. 3. Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi. 4. Mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan dapat berinteraksi secara profesional, proporsional dalam setiap individu, masyarakat, maupun para pemangku kepentingan lainnya. Berikutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menginterpretasikan teori, konsep, dan prinsip dasar organisasi serta manajemen pemerintahan. 2. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis struktur, fungsi, dan permasalahan manajemen, sumber daya manusia, keuangan, dan pelayanan pada organisasi pemerintah. 3. Mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi kasus nyata, disfungsi dalam birokrasi, dan merumuskan rekomendasi perbaikan berbasis good governance. 4. Diharapkan mahasiswa mampu merancang model inovasi pelayanan publik atau desain ulang organisasi pemerintah yang adaptif terhadap transformasi digital. Kemampuan akhir yang diharapkan atau sub CPMK. Mahasiswa mampu menganalisis teori-teori organisasi pemerintahan. Mahasiswa mengevaluasi desain dan struktur organisasi. Mahasiswa menganalisis manajemen sumber daya aparatur atau ASN, manajemen keuangan, dan aset pemerintahan. 4. Mahasiswa menganalisis standar
kualitas pelayanan publik. 5. Mahasiswa mengevaluasi penerapan good governance. 6. Mahasiswa menganalisis konsep reformasi birokrasi. 7. Mahasiswa mengevaluasi transformasi digital dan e-government. 8. Mahasiswa menganalisis kolaborasi pemerintahan. 9. Mahasiswa memahami manajemen perubahan dan kinerja organisasi. 10. Mahasiswa menganalisis etika dan integritas publik serta mengidentifikasi isu kontemporer pemerintahan. Selanjutnya, materi atau bahan pembelajaran. 1. Teori klasik, neoklasik modern, New Public Management dan New Public Service. 2. Struktur organisasi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan pembagian urusan pemerintahan. 3. Manajemen ASN yang terdiri dari PNS dan P3K dan sistem merit serta manajemen talenta. 4. Siklus APBN dan APBD dan pengelolaan aset daerah serta akuntabilitas. 5. Undang-undang pelayanan publik dan standar pelayanan minimal atau SPM dan maladministrasi. 6. Prinsip good and clean governance dan partisipasi serta transparansi dan akuntabilitas. 7. Grand Design reformasi birokrasi dan birokrasi tangkas. 8. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pebisnis serta CSR serta peran ormas. 9. Resistensi terhadap perubahan dan pengukuran kinerja instansi atau SAKIP. 10. Kode etik dan perilaku ASN dan zona integritas. Yang terakhir di dalamnya termasuk adalah bonus demografi dan SDGs dan pemerintahan yang berkelanjutan. Selanjutnya, aspek penilaian dalam pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Komponen penilaian, partisipasi dan kehadiran bobotnya 10%, tugas kelompok dan tugas mandiri dan kelompok bobotnya 15%, ujian tengah semester bobotnya 20%, ujian akhir semester dan proyek 40%, ujian komprehensif serta portofolio 15%, total 100%. Adapun referensi yang digunakan dalam pembelajaran pada mata kuliah ini adalah 1. Miriam Budiharjo, judul buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, penerbit Gramedia Jakarta sebagai konteks politik pemerintahan. Kedua, Agus Duyanto, judul buku Reformasi Birokrasi dan Good Governance, penerbit Gajah Mada Press, terbitan Yogyakarta. Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik, diterbitkan oleh Alfabetika Bandung. Terakhir, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden terkait manajemen ASN, reformasi birokrasi, dan SPBE, serta didukung oleh jurnal nasional maupun internasional. Jurnal nasional, referensi pendukungnya yaitu Jurnal Ilmu Pemerintahan dan publikasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia terkait inovasi pelayanan publik, dan Osborne dan Gibler Reinventing Governance. Berikutnya, adapun metode pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas dengan prinsip konstruktivisme, interaksi dan diskusi, studi kasus, problem based learning, simulasi atau role play, diskusi panel, kuliah tamu, studi lapangan virtual, dan bedah aplikasi. Yang terakhir, co-creation workshop. Berikut disajikan pembelajaran di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera buat kita semua.
terima kasih buat teman-teman mahasiswa yang sudah bisa hadir pada hari ini. Perlu saya sampaikan bahwa hari ini kita masuk ke minggu pertemuan keempat, di mana materi hari ini adalah seperti ini. Kita akan menganalisis manajemen ASN atau aparatur negara. Ya, apa saja yang diharapkan dari mata kuliah ini? Pertama, yang akan kita pelajari bagaimana manajemen ASN yang hari ini itu ada 2 klasifikasi. Ya, ada PNS dan P3K. Yang kedua, ada sistem merit dan manajemen talenta. Nah, diharapkan metode pembelajaran pada hari ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah problem solver, membahas kasus kualifikasi ASN. Biasanya menjelang pilkada ini ASN ini dihadapkan pada hal itu. Yang terakhir, bagaimana penerapan sistem merit pada hari ini. Baik, kita akan coba bahas satu persatu terkait apa-apa saja yang perlu kita pahami pada mata kuliah ini. Satu, ya, tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini adalah satu, peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar peran dan fungsi ASN. Yang kedua, peserta diharapkan mampu membedakan status, hak, dan kewajiban antara PNS dan ASN. P3K, peserta diharapkan memahami siklus dan paradigma baru manajemen ASN. Ini kita akan titik beratkan ke sini nih. Ya. Yang keempat adalah peserta menginternalisasi nilai-nilai dasar, core value, yaitu ASN yang berakhlak. Nah, dari 5 ini diharapkan kita dapatkan poinnya di sesi menjelang akhir. Ya, berikutnya kita akan membahas kedua yang utama adalah tentang modulnya. Kita mempelajari definisi ASN menurut Undang-Undang tahun 2023. Dia merupakan sebuah profesi. Bisa dibacakan, silakan, Ibu. Definisi ASN, profesi bagi warga negara Indonesia yang bekerja pada unsur pemerintahan secara tetap atau berdasarkan perjanjian kerja untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi ASN itu merupakan warga negara Indonesia. Tidak boleh orang asing. Boleh tidak orang asing? Tapi ada tidak staf ahli dari asing? Ada tidak? Ada? Nanti kita lihat, ya. Yang kedua, kategori ASN. Boleh dibacakan? Silakan. Kategori ASN pegawai negeri sipil atau PNS warga negara Indonesia yang bekerja pada instansi pemerintah secara tetap untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. Berikutnya, silakan. Kepegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PPK warga negara Indonesia yang bekerja pada instansi pemerintah berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang guna melaksanakan tugas pemerintahan. Ini kategori, ternyata hari ini itu ASN ada 2. Apa yang menjadi harapan dan tantangan ke depan nanti kita akan lihat, ya, apa saja. Nah, peran dan fungsi ASN disebut dengan Tridharma. Pertama, ASN ini adalah pelaksana kebijakan. Kalau menteri, pelaksana kebijakan tidak? Hari ini kan kasusnya itu menteri yang mantan menteri yang kena kasus kerompok sih, pendidikan. Itu menteri pelaksana kebijakan bukan? Kebijakan. Nanti kita akan bahas, ya. Yang kedua, ASN itu merupakan pelayanan publik. Beda paradigmanya. Yang ketiga, ASN harus menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Jangan jadi provokator. Nah, sekarang hari ini banyak ASN yang menjadi pembicara di podcast.
ikut serta mengkritik kebijakan negara, kebijakan pemerintah. Boleh tidak ASN? Tidak boleh. Boleh tidak? Ada dua ya, ada dua pendapat. Mari kita akan bedah satu persatu. Perbedaan dan persamaan yang hari ini ada dua ya, PNS dan P3K. Satu, dari aspek status kepegawaian, PNS itu tetap ya, sampai dia pensiun. Kalau P3K berdasarkan di sini ada yang itu P3K tidak? Ada yang lolos? Belum ya? Jangan bilang tidak ada, belum. Karena kalau tidak ada menghalangi nasib Bapak Ibu itu nanti. Belum. Ya. Yang kedua, dari segi pengangkatan di sini coba dibaca. Silakan. Dari segi pengangkatan. Segi pengangkatan, kalau PNS diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Ya. Untuk P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja oleh PPK sesuai kebutuhan. Berikutnya saya minta dibacakan yang ini. Silakan. Silakan yang bisa. Silakan. Ibu, silakan bisa dibacakan yang ini. Untuk PNS dapat menduduki jabatan administratif, pimpinan tinggi dan fungsional. Dan untuk P3K umumnya menduduki jabatan fungsional sesuai kebutuhan. Dan selanjutnya tentang karir dan mutasi, ya, seorang PNS itu bisa perbedaannya di mana dia? Tidak ada mutasi. Jadi kalau ditempatkan di situ berarti sepanjang hayat di situ ya. Tidak boleh mau pindah. Kecuali pindah alam. Lain cerita ya dia. Pensiun dan jaminan. Dapat aspen, jaminan pensiun. Di sini ada kategori seperti itu. Teman-teman masuk di PNS, ada PNS di sini? Belum. Pernah mendaftar PNS? Nah, Belum berhasil? Belum. Oke. Tunjangan berikutnya di P3K mendapatkan jihad ya. Ada tahu jihad ya? Jaminan hari tua. Apa bedanya dengan pensiun? Beda kalau jaminan hari tua diterima langsung Pak. Semua. Oh begitu ya? Ya. Oke. Kalau pensiun setiap bulan. Pensiun setiap bulan. Ya. Kalau ini Satu kali. tapi kok ini apa istilahnya? Jumlahnya besar. Jumlahnya besar. Kayak bersama Pak. Oh begitu ya? Ya. Kalau JP apa ini? JP, JKP, JKK, JKM. Catatan namun tidak ada uang pensiun seperti PNS. Nah, nanti teman-teman cari apa yang dimaksud dengan ini. Ya. Apa saja ini? Itu tugas teman-teman. Jadi besok harus mendapatkan jawaban tentang kelima item ini. Apa-apa saja yang P3 dapatkan. Ya, karena di sini masuk mendapat jaminan sosial. Nah, berarti di sini kriterianya ada 5. Silakan dicari, ya. Itu tugas teman-teman, harus mendapatkan informasi sehingga pada pertemuan kelima teman-teman sudah bisa kita bicarakan tentang ini saja, ya. Berikutnya terkait kode etik dan disiplin. ASN ada undang-undangnya, ada PP disiplin PNS dan kode etik instansi. Ini terkait undang-undang ASN sama ya, ini sama nih. Dan peraturan perjanjian kerja, bedanya di mana nih? Perjanjian. Ini dengan PP ini ya. Baik. Model ketiga
kita bicara siklus dan paradigma baru manajemen ASN. Paradigma baru kita ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Apa isinya? Ini menyangkut sistem dan mekanisme rekrutmen, penempatan sampai kepada selesai purna tugas atau purna bakti ya. Salah satu perubahan terbesar dalam Undang-Undang ASN yang terbaru adalah terjadinya ya sentralisasi ASN. Badan Kepegawaian Negara BKN kini ditetapkan sebagai senior agen. Jadi lembaga tunggal yang menyelenggarakan manajemen terkait sumber daya ASN secara terpusat, terintegrasi dan berbasis sisi informasi. Jadi cuma satu sekarang, apa namanya? BKN. Apa itu BKN? Badan Kepegawaian Negara. Di daerah ada tidak? Ada. Apa namanya? BKD. Berikutnya data dan informasi ya. Jadi di siklus manajemen ASN sekarang bicara tentang data dan informasi. Pengelolaan database ASN secara nasional ini dibuat oleh BKN. Jadi BKD itu hanya menginput data kepada sistem yang BKN buat. Tidak boleh dia bikin sistem sendiri, tidak boleh. Karena dia sifatnya terintegrasi. Berikutnya pengembangan karir. Jadi di manajemen yang terbaru ini ada ya sistem yang mengatur tentang pengembangan karir, promosi, mutasi dan rotasi khususnya bagi PNS untuk mengembangkan kapasitasnya. Sekarang PNS itu bisa melanjutkan pendidikan studinya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Boleh mengajukan. Ya, apapun namanya untuk belajar, izin belajar. Tapi intinya seorang ASN diberikan hak untuk bisa mendapatkan kesempatan mengembangkan potensi dirinya. Ya, karena sekarang jadi karir PNS itu sangat mudah. Yang penting kompetensinya diakui, ya, kualitasnya. Yang keempat, penilaian kinerja dan disiplin. Nah ini penting. Evaluasi kerja atau SKP dan penegakan aturan disiplin. Disiplin ini bukan perkara mudah. Ya, biasanya kalau kita mau cari tempat kerja disiplin yang paling bagus di sektor perbankan coba. Ada tidak seorang pegawai datang terlambat di bank? Kita belum menemukan. Begitu kita datang jam 8 mereka sudah standby setengah 8. Ya. Beda birokrasi. Kenapa? Saya nggak tahu. Nanti kita akan bedah satu persatu apa perbedaannya ya di dunia organisasi publik dan organisasi privat. Ada perbedaannya. Berikut penggajian dan keuntungan, pemberian gaji, tunjangan dan fasilitas. 3 yang diberikan negara terhadap warga negara yang berstatus ASN. 3 coba. 1, dapat apa dia? Gaji. Gajinya seberapa kira-kira? UMR atau di bawahnya? ASN punya standar. Punya standar sesuai pangkat dan golongan. Ya. Setelah mendapat gaji, dapat lagi ada berapa jenis tunjangan yang teman-teman tahu? Silakan. Anak. Tunjangan anak. Istri. Beras. Apa lagi? Banyak tunjangan ya? Apalagi yang teman-teman tahu lah. Kalau kepala dinas biasa dapat tunjangan apa lagi? Fasilitas apa lagi? Selain tunjangan ada fasilitas kan? Fasilitas nih. Ya. Contoh kepala-kepala pimpinan gitu ya. Kepala dinas. Kepala dinas dapat rumah? Rumah dinas. Dapat lagi? Kendaraan dinas. Apa lagi? Perjalanan dinas. Berikutnya penghargaan dan sanksi. Pemberian tanda jasa atau medali atau hukuman bagi yang melanggar. Coba teman-teman cari informasi di BKN atau cek saja di Google berapa ASN di suatu daerah, terserah daerah mana, berapa yang terkena hal ini, berapa yang mendapat tanda jasa atau mendapat hukuman. Karena setiap tahun selalu ada saja yang kena sanksi. Ada yang dimutasi,
rotasi wajar. Tapi yang paling parah itu kalau diamputasi, diberhentikan. Ya. Harus tahu ini tentang dunia ya, dunia pemerintahan. Ya, harus tahu ini bagaimana dinamika yang terjadi, harus tahu. Karena mereka bekerja sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik. Dan publik itu siapa? Kita ini adalah salah satunya publik. Yang tugas kita adalah bayar pajak. Pajak kita diberikan kepada negara untuk memfasilitasi kinerja mereka dalam bentuk gaji mereka, tunjangan mereka. Jadi bapak-bapak, teman-teman mahasiswa, sebaiknya mengetahui kinerja para PNS itu. Berapa yang terkena sanksi, berapa orang yang dapat menarik penghargaan. Agar kita tahu, jangan sampai sebab tahu, kita tidak tahu rezekinya teman-teman, besok atau lusa diangkat dari ASN atau P3K. Ya, kita tidak tahu nasib orang loh. Ya, tolong cari informasi, ini penting. Nah, kenapa? Teman-teman ini berada pada posisi mempelajari organisasi, manajemen dan pemerintahan. Jadi harus tahu betul bagaimana organisasi itu dibuat, disediakan, bagaimana organisasi ini dikerjakan, manajemennya, ya, tentang pemerintahan yang penting. Berikutnya, pensiun dan pemberhentian. Proses pensiun usia 58 tahun sampai 60. Berikut, pengembangan kompetensi. ASN wajib mengembangkan kompetensi untuk menjaga profesionalisme. Apa saja kompetensinya? 1. Kompetensi teknis. Pengetahuan dan keterampilan spesifik sesuai dengan bidang tugas. Yang paling penting sebenarnya, di tingkatan apapun dia, golongan berapapun, seorang ASN itu harus tahu IT loh. Karena sekarang ini kita dihadapkan pada hal itu. Contoh saja, nggak usah jauh-jauh. Anak kecil sekarang itu menggunakan pembelajaran pakai HP itu, ya. Mulai dari SD loh, diperkenalkan dan IT. Walaupun resikonya banyak sih, yaitu anak-anak kecil pakai HP. Yang kedua, kenapa penting IT dipelajari? Sekarang penyelesaian administrasi bisa menggunakan asisten yang namanya AI. Saya sering menggunakan AI untuk proses pembelajaran karena manfaatnya sangat besar. Walaupun tidak serta-merta hasil dari AI itu kita copy paste full, jangan. Ya, boleh kita mengambil, kita tiru, tapi kita buat inovasi, tambah kurangkanlah dari yang kita dapatkan, yaitu sesuai dengan formulasi bahasa kita. Jangan murid dari AI, jangan. Ya, penting ini. Berikutnya, kompetensi manajerial. Ini penting karena ada kesempatan jenjang karir yang bagus, terbuka peluang bagi semua tingkatan dan golongan. Ini penting. Kemampuan manajerial ini penting. Pentingnya di mana? Karena setiap ASN atau PNS apapun namanya, P3K, nanti dia akan mendapatkan kesempatan menjadi pemimpin di bidang pekerjaannya. Ditugaskan jadi apa? Kita tidak tahu bentuk model-modelnya. Tapi kemampuan manajerial ini penting. Kenapa? Dia harus mampu mengelola potensi dirinya untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap publik. Apa perlu itu kegiatan manajerial? Kalau latihan itu perlu tidak? Nanti kita diskusikan kembali apa perlu atau tidak ya. Karena menjadi manajer koperasi itu tugas pokoknya apa? Mengatur, mengorganisir. Tapi intinya seorang manajer harus punya ide-ide inovasi. Memang perlu ditunjang oleh fisik yang bagus. Mungkin itu salah satu alasan kenapa harus latihan militer ya. Mungkin walaupun ada dampak, tapi kan sudah dievaluasi, katanya dihentikan sementara. Mudah-mudahan lah bermanfaat, karena apapun itu program pemerintah pada dasarnya awalnya niatnya bagus. Cuma terkadang implementasinya di lapangan sering terjadi pergeseran. Ya, mungkin komdannya terluka atau apa ya, saya tidak tahu. Atau pada saat latihan yang bersangkutan mungkin sakit tidak bilang-bilang.
begitu disuruh berenang terjun, mungkin sakit di situ, saya tidak tahu ya. Terakhir, kompetensi sosial kultural. Ini penting. Perangkat negara ini sangat penting di sini, karena dia menjadi, ya, menjaga nih. Pernah tidak ada aparat kita menjadi backing kegiatan yang ilegal? Sering kita dengar ya? Kenapa itu terjadi? Tidak memahami ini. Seharusnya pengetahuan dan keterampilan ya yang mereka dapatkan terkait keberagaman harus mampu ya menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat terkait ini. Karena dia merupakan perekat nomor 1. Tidak boleh tidak. Kita evaluasi dan diskusi. Ya, pertanyaan refleksi ini. Jelaskan perbedaan mendasar antara PNS dan P3K dari segi status kepegawaian dan hak pensiun. Silakan, siapa yang bisa? Silakan. Masa kerja. Oke. Masa kerjanya kalau PNS itu sampai dengan umur 60 untuk itu. Kalau untuk kepegawaian biasa 68. Kalau P3K itu Pak 1 sampai 5 tahun kontrak. Apalagi haknya? Haknya gaji Pak. Gaji. Tidak. Ada yang tahu tidak berapa gajinya P3K? 3 jutaan Pak. 3 juta. Ya. Golongan berapa? Dia masuk golongan tidak? Masuk. Golongan berapa dia itu? Golongan pertama Pak. 3 jutaan. 3 jutaan. Ya. Lumayan. Bukan yang paruh waktu Pak. Yang Penuh waktu. Ya. Kalau paruh waktu 500 bulan. Apa bedanya dengan paruh waktu ini? Kalau yang paruh waktu Pak statusnya belum ASN penuh. Dia tidak punya nomor Ya. apa NIP atau apa namanya? Ya. Kalau P3 dapat nomor Ya. NIP dia. Ada. NIP di situ ya? Ya. Tertulis NIP. Ya. NIP daerah apa NIP pusat? Pusat. Haknya sama. Ya. Cuma yang membedakannya di mana nih? Gaji. Gaji. Ya. Oke. Nomor 2. Mengapa Undang-Undang Nomor 20 ini menetapkan PKN sebagai single agent dalam manajemen ASN? Apa manfaatnya? Apa manfaat? Kalau dulu kan daerah punya data-data masing-masing, sekarang terpusat. Dengan terpusat, ya, data seseorang tidak bisa berbeda dengan data di daerahnya, harus sama. Karena dia terintegrasi sistem yang dibuat. Manfaatnya banyak. Setiap orang bisa melihat, ya, subjek atau orang lain di daerah lain. Cukup masuk ke websitenya DKM. Si A kerja di mana nih? Penempatan di mana? Bisa di situ. Nah, kalau dulu agak sulit. Ya. Undang-undang ini banyak manfaat. Pertama, efisiensi. Efisiensi itu banyak tentang pemanfaatan waktu. Efektivitasnya apa? Tentang jenjang karirnya. Ketahuan aparatur negara kompetensinya bagaimana dia. Jadi kalau ada yang dipromosikan tidak sesuai dengan kompetensinya, ketahuan di situ. Ini bagus ini. Karena yang dipromosikan itu sesuai dengan data yang ada di PKN. Oh, memang pantas dia dapat promosi. Seseorang kenapa dapat mutasi? Ketahuan tuh. Dan setiap orang bisa mendapat informasi secara utuh. Biasanya seorang ASN itu harus mampu, ya, memanfaatkan ini. Adaptif dan kolaboratif apa? Karena dia sempat apa? Dia harus siap ditempatkan di mana saja. Ya. Tapi teman-teman ASN ini ada yang menolak penempatan di Pagoyang Pantai tidak? Ada. Kenapa? Kalau tidak boleh itu menolak. Kalau alasan infrastruktur, kalau alasan demografinya, ya, kalau alasan apalagi topografi atau apapun namanya ya, dia harus siap ditempatkan. Sepanya di atas tanah, ada yang masuk. Dia boleh ditempatkan di bawah tanah yang cerita kan itu. Oke. Sebelum saya tutup, saya minta teman-teman
bisa memberikan tanggapan. Silakan. Ada beberapa kasus Ya. itu pernah terjadi Pak di rumah sakit. Ini berhubung juga pegawai yang menjadi pegawai di rumah sakit itu adalah ASN. Ya. Nah, mereka ini menjalankan apa yang menjadi tugas dan fungsi sebagai ASN yang ada di rumah sakit. Ya. Ketika ada pasien yang gawat masuk tanpa adanya jaminan kesehatan, itu yang bersangkutan ini seolah-olah mengulur waktu dengan meminta dulu persyaratan sesuai undang-undang, yaitu jaminan kesehatan. Apa dulu namanya BPJS. Nah, karena masih menunggu BPJS-nya ini ada, itu berupa KTP, maka si pasien tadi meninggal dulu, Pak. Terlanjur meninggal, Terlanjur bukan meninggal. bukan meninggal dulu. Terlanjur meninggal. Oke, silakan. Ini yang menjadi masalah, Pak. Ya. Jadi bicara tentang ini ya. Prinsip pelayanan publik apa? 1, transparan. 2, responsibility, cepat ya. Apalagi? Ingat, di saat melayani ada namanya birokrasi prosedur. Nah biasanya di sini ya terjadi dialektika. Di saat seorang petugas administrasi, bagian registrasi, tugas dia adalah menginformasi tentang subjek itu. Belum bisa diberikan tindakan oleh bagian lain, bagian medis. Nah, pada saat menunggu itu, katakan terjadi hal yang krusial, meninggal. Nah, ini perlu didiskusikan bagaimana di saat proses pelayanan publik, ya, itu diskusi kita ke depan, bagaimana proses pelayanan publik, prosedur, ya, menghambat proses pelayanan. Nah, itu menjadi tugas diskusi ke depan. Bagaimana birokrasi pelayanan publik, ya, itu berbenturan dengan pelayanannya. Ini berbahaya juga, karena banyak hal terjadi di sini. Apalagi kira-kira? Ini bagus nih pertanyaannya ini banyak kasus seperti itu. Ya. Ya, banyak kasus. Apalagi nih terkait pelayanan. Silakan. Kayaknya perempuan belum ya, belum bertanya ya. Ibu-ibu, adik-adik mahasiswa silakan. Yang perempuan terkait pelayanan, karena perempuan tuh paling tahu tentang pelayanan. Ya, dia paling jago pelayanan ini. Ya. Ini pelayanan publik. Kalau itu pelayanan privat, ya beda lagi itu. Ini pelayanan publik. Kalau di rumah sakit RSTN Pak, Ya. kalau untuk masalah BPJS begitu, biasanya kami mendapatkan kebijakan, kelonggaran. Jadi dilayani dulu, seperti itu. Biasanya begini, ketertiban administrasi menjadi bagian tugas bagian administratif. Tapi proses pelayanan terhadap kebutuhan layanan itu juga menjadi prioritas. Akan diukur yang mana prioritasnya. Kalau cuma digigit digigit tikus, boleh mau kasih selesai dulu ini barang. Yaitu kecuali kalau dia sudah digigit harimau harus cepat-cepat. Yaitu administrasi belakangan aja, seandainya bisa. Sepanjang pelayanan terhadap publik bisa terlayani dengan baik. Kesimpulannya, ya, apapun dia, ya, kategorinya, ya, karena sekarang ada 2, ada P3K-nya. Intinya, sebagai aparatur negara, mereka berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik yang disebut dengan pelayanan prima. Tapi di sini ditekankan ada standar pelayanan minimal SPM. Oke, hari ini sampai di sini barangkali. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa memberikan pencerahan dan solusi ke depannya. Lebih kurang, Bapak mohon maaf. Insya Allah kita
Ketemu di pertemuan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.